Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi tasallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatin ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para ustaz, para ustadzah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan yang tadi juga sudah dibaca dan yang akan kita baca ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waqila, dan dikatakan Isa alaihi salam kepada Nabi Isa alaihi salam, ditanya Nabi Isa, man addabaka, siapakah yang telah mengajarkan adab kepada engkau, siapakah yang mendidikmu wahai Isa? Qala, maka menjawab Nabi Isa, ma addabani ahadun, tidak ada yang mendidikku seseorang pun, walakin ra'aitu, tetapi aku melihat jahlal jahili, kebodohannya orang bodoh, fajtanabtuhu, maka aku menghindari kebodohan itu. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala nabiyyina wasallam, dan semoga atas nabi kita juga wasallama, dan juga keselamatan. Falau ijtanaba, berikut sabda beliau, falau ijtanaba, maka jika menghindari an-nasu, manusia, jika semua orang menghindari ma yakrahunahu, sesuatu yang mereka benci, min ghairihim, dari orang lain, lakamulat adabuhum, maka akan sempurna adabuhum, adab mereka atau akhlak mereka, wastagnau, dan pasti mereka tidak butuh, sumukihigo, orang butuh, jadi tidak butuh, maksudnya kaya itu tidak butuh, anil muaddibi, dari orang yang mengajarkan adab. Pembahasan yang lalu disebutkan al-mir'atu mir'atul al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Orang Islam itu adalah cermin bagi orang Islam yang lain. Artinya kita ini sama-sama bercermin pada teman kita. Kalau sekiranya kita ini orang Islam, sama-sama orang Islam, sama-sama orang mukmin, kalau sekiranya kita nggak suka diludahin sama orang, jangan ludahin, maksudnya begitu. Cerminannya itu begitu. Kalau kita suka dibawain berkat sama orang lain, maka bawain berkat orang lain. Kalau kita kira-kira suka di alam atau dipuji, bukan main abang mah berhasil semua anak. Semuanya saya perhatiin anak abang mah jadi orang. Dia orang, bininya orang, lakinya orang, anaknya juga orang, masa kodok, semuanya jadi orang anak abang. Kalau kita senang di alam atau dipuji, maka kita boleh juga muji orang. Ini yang disebut dengan idkhalus surur, atau membahagiakan orang lain. Boleh sedikit-sedikit kita muji orang, atau kadang-kadang sekali-sekali kita boleh memuji orang. Itu ibadah juga, supaya orang itu senang kalau dekat kita. Kalau kita suka dibantu oleh orang lain, maka kita bantu juga orang lain. Ini yang dimaksud dengan orang Islam, cerminan orang Islam yang lainnya. Bisa jadi tolak ukur. Sebenarnya hanya dengan kaidah yang paling umum ini, atau dengan prinsip yang paling umum ini, asal bisa kita bercermin atau berkaca pada diri kita sendiri, kemudian kita terapkan pada orang lain, kiranya cukup. Artinya cukup di sini, cukuplah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam hal adab atau dalam hal tata krama. Dalam hal tata krama, gimana harusnya kita di hadapan orang tua, maka kita bercermin kepada diri kita. Kira-kira kalau kita sama anak, kita lagi lewat, kita lagi diem, anak lewat, begitu aja, kira-kira kita suka apa enggak? Yang enggak suka,
anak songong amat ya, maka kita juga begitu. Saat kita lewat di depan orang tua atau orang yang memang lebih sepuh, ya kita permisi, nyuwun, atau apalagi punten, atau apalagi nun sewu, atau excuse me sir. Pada ngerti apa kalian? Iya, pakai bahasa Inggris itu permisi. Ini bercermin satu. Yang kedua, bisa juga cermin ini kita gunakan. Nah, ini kan kita cerminan pada diri sendiri. Bisa juga kita bercermin dari orang lain. Kita pengen anak-anak kita berhasil, sukses. Maka kita lihat teman kita yang udah sukses, teman kita yang juga sudah berhasil. Ini juga bisa disebut sebagai cermin. Kalau yang awal tadi adalah bercermin pada diri kita, supaya kita memperlakukan orang lain sebagaimana yang kita suka, dan kita menghindari hal-hal yang kira-kira kita tidak suka, maka jangan kita terapkan pada orang lain. Ini yang pertama, cermin yang pertama. Cermin yang kedua, kita bisa melihat sebagai model orang yang sudah berhasil. Orang yang sudah berhasil ini kita jadikan sebagai cermin. Saya pengen kayak Bang Tahir, anaknya semuanya orang, jadi orang, itu ibunya orang, bapaknya orang, anaknya semuanya jadi. Saya pengen kayak Ustadz Taman, semuanya anaknya kuliah. Ini bercermin, saya mah masih tangeh, boro-boro udah ada yang kuliah, yang sekolah aja belum pada lulus. Mana anak yang paling tua ngomel-ngomel mulu lagi, anak pertua maksudnya. Yaitu cerminan-cerminan seperti itu bisa kita terapkan. Kita melihat bagaimana saudara kita, sahabat kita yang sama-sama mukmin, ini bisa kita jadikan model. Bapak Ibu hadirat rahimakumullah. Namun yang paling bagus kalau kita bercermin atau kita menjadikan teladan, itu teladanilah orang yang sudah wafat. Mohon maaf, orang yang sudah wafat. Karena orang yang sudah wafat, kalau kita jadikan sebagai model, emang udah finish, mau udah selesai, dan udah selesai dan udah ada nilainya. Kalau orang yang hidup ini belum, masih berjalan, masih proses. Kan boleh jadi orang yang sekarang sukses, nanti beberapa tahun ke depan ternyata dia nggak sukses. Kan bisa seperti itu. Yang namanya hidup masih terus berjalan, masih terus berproses. Orang ada juga kok ustadz pensiun ada. Udah bosan miskin, gua ustadz begini-gini aja, ya kan, kayak nggak ada apa-apanya. Udah akhirnya jadi makelar itu makelar ya, jadi makelar, berhenti jadi ustadz, itu jadi kiai. Orang ada yang namanya orang soleh atau orang taat maksudnya, yang tadinya rajin tahu-tahu bandel, kan ada yang begitu. Itu namanya baik di awal, tapi naudzubillah di penghujungnya itu kurang baik. Jangan sampai seperti itu. Maka tadi saya katakan, kalau mau kalau mau mencari cermin atau model, maka carilah orang yang sudah wafat, karena dia udah finish. Dari guru-guru kita, saya pengen anak-anak kita seperti Allah yang Bishri. Saya pengen anak-anak saya seperti Allah yang Haji Buya Dimyati Cidahu. Didik anak nggak pernah dititipin sama santri, nggak pernah dititipin sama kiai lain, dididik sendiri. Saya pengen punya anak seperti Allah Yarham Kiai Bishri. Itu teladan atau model yang kita jadikan contoh orang-orang yang sudah wafat, karena memang sudah selesai, sudah finish. Ini yang paling utamanya seperti itu. Walaupun boleh juga kita cari contoh atau model orang-orang yang masih hidup. Yang penting orang soleh, Bu. Orang-orang soleh, Pak, orang-orang yang kemarin masuk syarat-syarat sebagai orang-orang yang kita layak temani, yang soleh, yang jujur, yang orientasinya akhirat. Yang masih hidup pun boleh. Walaupun utamanya tadi yang mati, tapi yang masih hidup boleh. Yang penting syarat-syaratnya adalah syarat-syarat orang yang layak dijadikan teman. Orang yang layak dijadikan teman, maka layak dijadikan model atau contoh sebagai cermin kita. Kalau yang nggak layak, jangan. Anak-anak kita nih, kalau ibu-ibu, apapun cucunya ya, jangan jadikan model yang jadi model Korea. Apa namanya Bang? Yang Korea itu Kim Jong Un.
jongkok. Yang gitu-gitu deh tuh. Mas Manto tuh yang update banget. Dia mah yang begitu-gitu jadi model. Jangan, segala laki udah mulus banget mukanya, laki mah kudu hitam kayak Mas Manto, jadi kelihatan gagah gitu. Inilah di mana pakai blush on laki pakai bedak jadi model-model gitu. Jangan, jadikan model orang-orang soleh, orang-orang yang memang layak dijadikan sebagai teman. Kemarin syarat-syaratnya sudah jujur, orientasinya akhirat, tidak melulu dunia. Kemudian orang yang taat itu yang jadikan model atau cermin kita. Jangan orang-orang yang tidak layak dijadikan teman, dijadikan contoh atau cermin. Dan di sini ada satu kisah di mana Nabi Isa alaihissalam ini pernah ditanya. Nabi Isa itu, saudara, Allah angkat di usia kurang lebih 27 tahun. Jadi masih muda, tidak wafat, tapi Allah angkat. Allah angkat ke langit karena pada waktu itu ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka tidak membunuh Isa dan tidak juga menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tetapi mereka dibuat keliru, mereka dibuat bingung oleh Allah. Bingung begitu sampai di sana, begitu sampai di tempat yang katanya adalah persembunyian Nabi Isa. Sampai di tempat itu, yang kasih kabar namanya Yudas. Begitu sampai di tempat, Yudas bilang, nih ada orang banyak di sini, nanti orang yang saya cium keningnya itu Isa. Yudas sampai di sana, kemudian dicium keningnya Isa. Nah begitu digerebek semuanya, yang lainnya pada kabur, murid-murid Nabi semua pada kabur. Yudas sendiri yang gak kabur. Nah begitu orang-orang yang gerebek ini, orang-orang Yahudi yang mengejar, yang ingin membunuh Nabi Isa, nah ini dia orang yang kawan. Ternyata yang disalib, yang ditangkap itu ya Yudas. Mereka kira, nah ini dia nih yang tadi nih, orang mirip-mirip, rambutnya gondrong semuanya sama. Ini dia nih yang tadi dicium sama Yudas nih. Akhirnya dibunuh, disalib. Selesai disalib, lah yang ngasih informasi kita mana? Yang tadi ngasih tahu kita yang mana ya? Lah nggak tahu orangnya mana. Maksudnya kabur juga. Ternyata jangan-jangan ini. Udah gak usah dipikirin, yang penting udah. Ternyata memang mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak membunuh Isa dan juga tidak menyalib Isa, tetapi mereka diserupakan, dibuat rancu atau dibuat bingung oleh Allah. Barrafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa pada usia 27 tahun. Allah angkat Nabi Isa di usia yang muda belia. Dan Nabi Isa ini track record atau sejarahnya, riwayat hidupnya sebelum diangkat ini terkenal sebagai orang yang santun. Santun Pak Nabi Isa itu. Nabi Isa itu memaafkan. Kalau ada orang ahli maksiat, ya Nabi Isa nggak langsung anti atau menghardik orang itu, tapi sayang kepada orang-orang itu, didoakan, diajak supaya kembali atau ingat kepada Tuhan, kepada Allah. Itu Nabi Isa. Jadi penuh cinta kasih dan banyak sekali empati dan simpatinya kepada orang-orang yang belum dapat petunjuk. Pada orang miskin Nabi Isa sayang. Kepada orang yang memerlukan bantuan, Nabi Isa paling lebih dulu memberikan bantuan. Kepada orang-orang yang belum dapat petunjuk, yang masih dalam kesesatan, Nabi Isa juga tidak benci, tapi justru membimbing. Adabnya sangat dijaga. Satu waktu Nabi Isa ditanya oleh orang, wahai Isa, siapa sebenarnya yang mendidik kamu sehingga adabmu demikian mulia, akhlakmu demikian luhur? Kata Nabi Isa, tidak ada yang mendidikku, tapi aku hanya melihat kepada manusia. Aku hanya melihat pada orang-orang. Aku melihat kepada kebodohannya orang bodoh, maka aku menjauhi. Jangan sampai aku seperti dia. Begitu juga aku melihat
kepada seseorang, jika ada yang bisa aku ambil, maka aku meneladani atau memberi orang itu. Ini cara Nabi Isa belajar kepada orang lain, karena orang yang bisa, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Semua orang bisa kita ambil pelajaran. Yang orang soleh, orang yang ahli ibadah, kita ambil pelajaran supaya kita bisa niru dia. Begitu juga yang ahli maksiat, kita bisa ambil mau'izah atau kita bisa ambil pelajaran, nasihat dari orang-orang meskipun dari ahli maksiat. Kita bisa mengambil pelajaran dari mereka supaya kita jangan sampai seperti mereka. Ini cara yang diajarkan oleh Nabi Isa supaya kita bisa bercermin kepada orang lain. Dan ini juga senada dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau orang-orang itu menjauhi semua yang dia tidak suka dari orang lain, maka sempurna sudah akhlak mereka dan juga nggak perlu guru lagi. Maksudnya, kalau orang-orang itu menjauhi sesuatu yang mereka tidak suka dari orang lain, saya nggak suka nih orang ini saya nggak suka kalau datang nggak assalamualaikum, nggak apa, tahu-tahu ngambil makanan saya. Nggak suka saya ada orang gitu, maka saya tidak akan berbuat seperti itu. Saya nggak suka nih sama orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk kenal juga enggak, tapi ujuk-ujuk minjem duit kenal gak apa atau minjem duit, maka saya tidak akan seperti itu. Saya nggak suka nih kalau orang lagi ngaji tapi nyetel dangdut kenceng-kenceng, maka besok saya nggak bakal begitu. Nyetel dangdutnya pakai headset pakai earphone. Saya nggak suka nih kalau ada orang hajatan tapi amplopnya dinamain, maka saya tidak akan namain amplopnya. Kira-kira kalau gede amplopnya namain nggak, Bu? Bu, kalau gede amplopnya namain nggak? Kalau kecil? Bukan itu balik. Kalau kecil namain, kalau gede jangan namain. Namanya ikhlas tuh. Kalau gede jangan namain, ikhlas. Coba gede amplopin kira-kira 5 juta, tulis hamba Allah. Nah, berani nggak, Bu? Enggak. Bawa apa berani nggak, bawa? Nanti kalau 20.000 jangan ditulis. Kalau 20.000 ya tulis nama sendiri. Tapi kalau gede tulis hamba Allah. Nah, kalau tidak suka, kita melihat ada perilaku yang kita tidak suka orang lain melakukannya, maka kita jangan sampai melakukan itu. Bapak di sini benar nggak kalau ada suara motor nabrak racing kenceng gitu, kayak suara motor Bang Doni ya, King tuh. Suka nggak? Jangan sekali-kali pakai ngaji itu. Emang ngomong apa yang sini bukan Bang Doni, bukan. Kalau nggak suka, Mas Toro misalnya, Mas Toro suka nggak kalau ada orang Pak Jimul Pak Jimul suka nggak kalau ada orang jahit tapi ya bayarnya ngutang? Suka nggak Pak Jimul? Enggak, maka Pak Jimul kalau beli beras jangan ngutang. Ke warung jangan, lunasin aja. Nah, itu yang dimaksud dengan bercermin dari orang lain. Jangan kita melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka kalau orang lain itu melakukan kepada kita. Kata Rasulullah, kalau orang-orang bisa berlaku seperti ini, bercermin dari orang lain, maka cukup kiranya nasihat, cukup kiranya pelajaran adab atau akhlak. Sudah nggak perlu guru lagi. Tapi sayangnya kan nggak seperti itu, Pak. Sayangnya tidak semua orang itu bisa mengambil pelajaran. Oleh karenanya butuh yang namanya guru atau muadib. Muadib atau guru ini sebenarnya sekedar mengingatkan saja. Sama Bapak dan Ibu di sini saya yakin ilmunya udah banyak. Ini kan cuma ngingetin doang, Pak. Jadi cuma diingetin, dipancing gitu. Oh iya bener, emang saya dulu pernah belajar. Saya yakin dulu udah pada ngaji semua kan ya. Cuma diingetin doang nih. Oh iya dulu pernah saya dengar juga. Jadi kalau di laptop itu atau kalau di HP atau di Google
Itu semacam kita di mesin pencarian itu searching. Kalau saya sebut misalnya Nabi Isa dengan Yudas, pasti saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar. Oh iya, dulu pernah dengar. Nah sebenarnya guru juga seperti itu, sekedar mengaktifasi atau memberikan stimulus, memberikan rangsangan supaya oh ingat lagi. Demikian juga dalam belajar adab atau tata krama, orang-orang yang mungkin belum bisa mengambil pelajaran langsung, guru ini, muadzib atau guru ini sifatnya mengingatkan atau memberikan stimulus, memberikan rangsangan. Oh iya seperti itu harusnya. Tapi sebenarnya sudah bisa dan sudah mempelajari dari langsung dari kenyataan, sebenarnya itu sudah bisa. Jadi guru-guru sini dianggap perlu juga, muadzib dianggap perlu juga untuk mengingatkan dan juga untuk memberikan stimulus supaya bisa mengambil pelajaran. Al-wadhifatu tsaniyatu mura'atu huquqis suhbati wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurangnya saya mohon maaf juga atas keterlambatan, dan mudah-mudahan saya minta ridhonya juga. Besok saya akan adakan ziarah ke makam Syekhul Walid, makam orang tua saya, dalam rangka haul. Jadi ziarahnya besok di kuburan Ataman. Acaranya bapak-bapak, ini acara khusus bapak-bapak ya Bu. Acara bapak-bapaknya nanti malam Kamis tanggal 21. Ziarahnya besok Minggu pagi, tapi acara haulnya baru tanggal 21 malam Kamis. Saya mohon kehadirannya ini sebagai bentuk undangan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.